Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Datang kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 4 dan 5. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Saudara-saudari terkasih, tempat di mana Yesus menyuruh orang-orang itu duduk terdapat banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat oleh Yesus dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan oleh Yesus di depan mata orang-orang yang berjumlah 5.000 orang itu, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Orang-orang itu pun mau menjadikan Yesus sebagai raja mereka, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja.
Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Saudara-saudari terkasih, peristiwa memberi makan kepada 5.000 orang adalah cara Yesus membuktikan Allah itu ada. Allah itu hadir dan menyertai kehidupan umat manusia. Dengan kata lain, Allah tidak akan meninggalkan umatnya, meskipun umatnya termasuk kita, umat Katolik, sering meninggalkan Allah. Inilah keyakinan, inilah iman kita yang harus kita pegang teguh dalam segala situasi dan keadaan zaman yang kita hadapi. Apalagi di saat COVID-19 yang terus-menerus mengintai, meneror kehidupan seluruh umat manusia. Kita melihat dan menyaksikan sendiri satu persatu orang-orang yang kita kenal, bahkan anggota keluarga kita sendiri meninggal karena COVID-19. Belum lagi persoalan ekonomi yang menjadi tantangan yang lebih besar daripada COVID-19. Sebab jikalau ekonomi kita tidak bertumbuh dengan baik, maka akan menambah persoalan baru. Tetapi melalui bacaan Injil pada hari ini, kita umat beriman diteguhkan kembali bahwa Allah sanggup dan siap menolong kita. Maka langkah utama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah datang kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita harus datang dan mencari Yesus dimanapun Yesus berada. Lalu di mana kita menemukan Yesus? Paling tidak ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, kita umat Katolik, kita dapat menemukan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Tentu kita semua tahu bahwa Ekaristi adalah puncak dan sumber dari hidup gereja. Puncak artinya yang tertinggi. Dengan kata lain, tidak ada kegiatan atau aktivitas gereja yang lebih tinggi daripada perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, perayaan Ekaristi perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Namun, yang tidak kalah penting adalah persiapan batin bagi umat Katolik yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Dan bagi umat Katolik yang karena COVID-19 tidak dapat mengikuti misa tatap muka di gereja, tetap bisa mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Yesus lewat doa batin yang disediakan oleh gereja. Asalkan kita sungguh-sungguh mengimaninya. Selain itu, Ekaristi adalah sumber. Artinya, dari Ekaristi mengalirlah rahmat-rahmat Allah yang kita butuhkan, tidak hanya untuk hidup di dunia, tetapi juga untuk hidup di akhirat. Kedua, kita dapat menemukan Yesus melalui sabdanya. Maka ketika sabda Allah dibacakan dalam perayaan Ekaristi, sesungguhnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sedang menyapa dan memanggil kita. Apakah kita sudah berusaha untuk menemukan Yesus melalui perayaan Ekaristi dan melalui sabdanya yang kita baca atau kita dengar?
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu hadir dan peduli dengan kehidupan umat manusia. Bantulah kami umat-Mu, supaya di tengah situasi pandemi COVID-19 kami tetap berusaha untuk mencari dan menemukan Engkau yang selalu hadir melalui Ekaristi dan melalui sabda-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.